Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada hari ini, hari Rabu 17 Maret 2021, nas perenungan kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terdapat dalam Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai 22. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Engkau masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk bangun dengan merasakan kekuatan kesehatan yang baru dari Tuhan. Dan kami akan memulai hari ini seluruh kegiatan dan aktivitas kami. Namun sebelum itu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu ini Tuhan akan membimbing dan menuntun kami ke arah Tuhan. Dan kami meyakini melaluinya hidup kami semakin berarti, semakin bermakna, dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar selalu rajin mendengar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Saudaraku yang terkasih, masa sulit dialami bangsa Israel. Ini terjadi akibat dosa yang telah mereka perbuat. Allah izinkan mereka berada di masa sulit itu. Mereka dibuang ke Babel, dan tentu saja tempat di mana mereka dibuang tidak senyaman tempat yang telah mereka tinggalkan, yaitu Yerusalem. Melalui masa sulit yang umat alami, Allah ingin menyadarkan mereka supaya mereka kembali kepadanya pada kebenarannya dan menjadikannya satu-satunya andalan dalam hidup mereka. Dan Allah tahu masa sulit membuat umat frustasi dan menderita. Karena itu, Ia melalui Nabi Yesaya menyampaikan kata penguatan dan penghiburan. Dan ini bukan sekedar kata, tapi sebuah janji yang dapat dipegang, di mana pada masanya akan ada pemulihan atas umat yang dikasihinya. Mereka akan diliputi damai sejahtera dan keadilan. Ini bisa kita lihat dalam ayatnya yang 17. Mereka akan merasakan pemerintahan tanpa kekerasan, ayat 18. Dan Tuhan akan menjadi terang abadi atas seluruh kehidupan mereka. Mereka yang tadinya dalam kegelapan, kini hidup dalam terang kasih Tuhan. Ayat 19-20, sehingga tidak ada lagi duka cita, kelaliman, dan kekelaman. Dan inilah bukti bahwa Allah adalah setia. Meskipun Ia disakiti, Ia tetap peduli. Meskipun Ia diabaikan, tapi Ia tetap memperhatikan dan memberikan jalan keluar. Nah saudaraku, dari sini apa yang menjadi pesan bagi kita? Yang pertama, siapapun kita bisa berada dalam masa sulit itu. Reaksi kita bisa marah, kesal, kecewa. Kita bisa merasa frustasi, bahkan menderita. Dan ini wajar, manusiawi. Tapi jika kita terus melakukannya, apakah bisa merubah situasi yang ada? Tidak. Bisa jadi akan memperunyam keadaan. Lebih baik, mari introspeksi diri.
Barangkali sadar atau tidak sadar, kita ikut andil menciptakan masa sulit itu. Mungkin karena kesalahan kita sendiri. Jika begitu, perbaikilah. Jadikanlah sebuah pembelajaran bagi hidup kita. Jika bukan, bisa jadi ini adalah cara Tuhan untuk membentuk pribadi kita agar seperti yang Ia inginkan. Jadi terimalah, jalanilah dengan sabar, jangan putus asa, tetap percaya dengan segala rencana baik-Nya bagi kehidupan kita. Yakinlah, selalu ada pelangi di balik hujan, selalu ada pemulihan di balik penderitaan. Hal yang kedua, saudaraku, ketika kita menginginkan gaji yang besar, jabatan naik, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus menunjukkan kualitas yang kita miliki. Bagaimana mungkin kita mendapatkan gaji besar bila kita malas, datang terlambat, sudah datang terlambat pulang paling cepat. Pekerjaan kita kerjakan dengan asal-asalan. Bahkan kita seringkali menggerutu. Lebih banyak menuntut hak daripada kewajiban. Nah, demikian halnya dengan bangsa Israel. Janji pemulihan akan terjadi dalam hidup mereka. Tapi sebelumnya, mereka harus menunjukkan penyesalan terhadap dosa, pelanggaran yang telah mereka perbuat di hadapan Tuhan. Dan mereka harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan ini bisa kita baca dalam pasalnya yang pertama, Yesaya pasal yang pertama ayatnya yang ke-16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Mengapa harus ada pertobatan sebelum pemulihan? Karena Allah ingin melihat kesungguhan orang Israel untuk menghormati dan mengasihi Allah sebagai satu-satunya Allah yang mereka sembah. Dan saudaraku, ini menjadi pembelajaran bagi kita sekarang, supaya kita semua lebih menghormati atau menghayati pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jangan karena kita sudah ditebus dan diselamatkan lalu kita seenaknya berbuat dosa. Ya, kita bisa keliru, kita bisa salah, kita bisa berbuat dosa. Tapi jangan nyaman dengan hal itu, karena perbuatan itu akan mendukakan hatinya. Kalau salah, bertobatlah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Ingatlah, janji pemulihan Tuhan adalah anugerah yang Ia berikan walaupun sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Jangan karena itu anugerah lalu kita menganggap murahan dan menyepelekan kesempatan yang Tuhan berikan. Agar kita benar-benar mengalami pemulihan dari Tuhan, maka bertobatlah, perbaikilah apa yang salah sebelum tak ada lagi kesempatan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, tetap semangat, jaga kesehatan. Shalom.